Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, para umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Jalla Jalaluhu yang dalam kesempatan ini kita untuk kesekian kalinya memuji Allah di dalam majelis ini atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga apa yang kita terima dari nikmat-nikmat tersebut benar-benar kita jadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan wasilah untuk kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para umat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Adapun pembahasan kita hari ini berkenaan dengan di mana orang tua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan, di mana orang tua tersebut memiliki wewenang penuh atas kondisi anaknya. Kita selaku orang tua tentu menginginkan kebaikan untuk setiap anak-anak kita. Landasan dari pembahasan kita hari ini, Bismillah ta'ala, yang pertama adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan salatu da'awatin mustajabat la syakka fihinna, da'watul walidi liwaladi, wa da'watul sha'im, wa da'watul musafir. Kata Rasulullah, ada 3 doa yang mustajab dan tidak perlu dikerabui lagi atau dilakukan lagi. Pertama, doa orang tua untuk anak. Kedua, doa orang yang berpuasa. Dan ketiga adalah doa orang yang bersabar. Maka 3 kondisi ini, jikalau mereka berdoa di dalam 3 kondisi ini, maka doa yang mustajab. Maknanya cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para umat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tentu pembahasan kita secara khusus adalah yang pertama, da'watul walid liwaladi, doa seorang ibu atau seorang ayah untuk anaknya. Nah, berbicara tentang doa, maka sesungguhnya doa itu sendiri adalah ibadah. Di samping doa adalah salah satu bentuk solusi manusia menghadapi persoalan hidup. Ya, karena manusia butuh solusi. Nah, solusi yang Allah ajarkan adalah dengan diantaranya berdoa. Bahkan ini lebih utama. Maka di samping dia menjadi solusi dalam persoalan hidup, doa itu sendiri adalah ibadah. Siapa yang melakukan doa, memanjatkan doa kepada Allah, maka dia tengah melakukan ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang berdoa. Hatta para nabi sekalipun Allah ajarkan mereka berdoa. Antara seperti doanya Nabi Adam. Di saat Nabi Adam kebingungan karena telah melakukan suatu pelanggaran kepada Allah, Nabi Adam alaihissalam diajarkan doa karena bingung, saya harus ngapain? Ini terlanjur melakukan pelanggaran. Buah khuldi, larangan Allah dilanggar. Bingung Nabi Adam, apa yang harus dia lakukan? Maka
karena Nabi Adam punya keinginan untuk memperbaiki, Allah ilhamkan Nabi Adam alaihissalam untuk membaca satu doa. Beda dengan iblis. Iblis ketika dia melakukan pembangkangan, tak ada keinginan dia untuk kembali kepada Allah untuk memperbaiki diri, sehingga Allah mengajarkan iblis berdoa. Tapi Adam mengajarkan, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa yang diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Para umat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka begitu juga dengan nabi-nabi lainnya, di mana banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang doa-doa yang sekiranya kalau kita membahas satu persatu doa-doa tersebut, Masya Allah kita akan mendapati banyak sekali faidah, manfaat daripada doa-doa tersebut. Kaum muslimin para ulama niatkan, maka di antaranya juga adalah doa yang dibaca oleh ibunya Maryam. Di dalam surah Ali Imran, Allah menceritakan di salah satu ayatnya, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lam bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Maka tatkala istri Imran itu melahirkan anaknya, ia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ini melahirkan seorang anak perempuan. Karena harapan mereka waktu itu ingin lahir anaknya laki-laki. Lalu kabar dari Allah, sesungguhnya kami melahirkan anak perempuan. Sementara Allah pun tidak dikasih tahu, juga sudah tahu kalau yang lahir itu adalah anak perempuan. Namun sang bunda dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mensyukuri. Maka anak itu karunia, apapun kondisinya. Semua anak kita istimewa. Meskipun orang-orang mengatakan anak kita tidak demikian, tapi anak itu bagi kita adalah karunia. Maka patut syukuri. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wallahu a'lam bima wada'at. Allah sudah tahu apa yang terjadi, apa yang lahir, yaitu perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa inni sammaytuha Maryam. Ibunya mengatakan, yaitu ibunya anak ini, ibunya Maryam, aku pun menamakan anak ini dengan nama Maryam. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku memohon perlindungan kepada Engkau wahai Allah untuk anak ini dan untuk keturunan anak ini dari syaitan yang terkutuk. Rahmatnya Allah muliakan. Maka dalam berbagai macam riwayat disebutkan bahwa seorang ibu itu mereka dianjurkan untuk mendoakan anak bahkan sebelum anak itu dikandungkan. Ya, sebelum anak itu dikandungkan. Di saat awal pernikahan, istri memegang ubun-ubun, suami memegang ubun-ubun istri. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarri wa syarri ma fiha. Dalam sebuah riwayat, doa yang disampaikan Nabi adalah, ya Allah, aku meminta kepada Engkau dari kebaikan wanita dan kebaikan yang ada padanya,
dan aku berlindung kepada engkau dari keburukan wanita ini dan keburukan yang ada padanya. Dalam riwayat yang lain, kebaikan yang engkau tanamkan padanya. Nah, kata para ulama, wa ma fiha, dan apa yang ada padanya, maka termasuklah yang dimaksud adalah anak keturunan, benih-benih, ya, calon-calon bayi yang kau berikan pada wanita ini. Aku mengharapkan kebaikannya. Jadi sejauh hari sebelum ada kehamilan sudah dianjurkan untuk berdoa. Kemudian ketika terjadi hubungan suami istri, ada doanya juga. Ya. Doa yang disampaikan itu dibaca oleh suami dan dibaca oleh istri. Kaum muslimin, para umat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian setelah anak itu hamil atau setelah dalam kandungan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai anak itu lahir, anak itu tumbuh dewasa, kita tetap berdoa untuk anak. Maka utama doa bagi orang tua adalah sangat utama. Tidak hanya semata untuk bisa anaknya itu sukses, tapi yang terpenting adalah pertama anak itu terselamatkan dari fitnah, dan bahwa fitnah yang tidak akan pernah jauh dari setiap manusia adalah fitnah yang dihembuskan oleh syaitan. Ini penting. Ya, kita membekali anak-anak kita, termasuk keturunan-keturunan kita, dengan doa-doa perlindungan dari syaitan. Karena kalau berbicara tentang soalan syaitan yang berasal dari kalangan jin, maka anak keturunan itu bisa saja diganggu oleh jin, baik yang sifatnya verbal atau sifatnya halusinasi atau sifatnya yang lainnya, mempengaruhi kesehatan, mengaruhi pola tingkah laku, pandangan hidup dan sebagainya. Adanya bisikan-bisikan dan hembusan-hembusan syaitan kepada jiwa-jiwa kita, dan ini masalah. Dan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan untuk kita solusi. Caranya apa? Berbuat doa kepada Allah untuk berlindung dari syaitan. Karena sudah menjadi sunnatullah, siapa yang minta perlindungan kepada Allah dari syaitan, Allah akan melindunginya. Dan syaitan tidak punya kuasa kepada orang yang telah mendapatkan perlindungan dari Allah. Namun mereka yang jarang mengikat diri dengan doa perlindungan kepada Allah, mereka akan menjadi mangsa-mangsa syaitan. Ya, mereka akan menjadi bulanan-bulanan syaitan, sehingga mereka akan termasuk kepada golongan-golongan yang mengikut kepada syaitan. Baik para umat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita memperkuatkan Al-Quran untuk anak. Tapi tidak diterjemahkan. Anak diberikan jimat-jimat dari ayat-ayat Al-Quran. Sebagian orang tua dalam rangka untuk melindungi anak dari syaitan, maka dia ikatkan pada bagian tubuh anak, di leher, pinggang, kaki, tangan, atau apa, sebagian ayat-ayat Al-Quran. Mungkin dan kebanyakan adalah ayat kursi, Al-Fatihah, dituliskan lalu dikalungkan pada anak. Bukan begitu caranya, tapi perkuat dengan Al-Quran. Melindungi anak dari syaitan adalah dengan kekuatan Al-Quran. Bagaimana? Hidupkan rumah dengan lantunan Al-Quran, terutama suratul Baqarah dan Ali Imran. Dua surat
yang oleh Rasulullah SAW secara khusus diajarkan kita untuk membacanya. Karena syaitan tidak akan mampu dan kuasa berlama-lama di rumah yang sering dibacakan suratul Baqarah dan suratul Ali Imran. Bahkan kalau perlu para pemahaman kita dalam rumah suami dan istri coba berikhtiar fastabiqul khairat. Kalau perlu apakah surah ini? Suratul Baqarah dan suratul Ali Imran. Banyak keutamaan di dalamnya. Tentu sebaik-baiknya bacaan kita sendiri. Maka menghidupkan rumah dengan bacaan Al-Quran adalah sangat diutamakan. Seumpama kita tidak mampu atau belum menghafalkan dengan baik, atau kita tidak punya waktu yang cukup untuk menentukan Al-Quran, ini kemurotan di rumah kita. Dan ini kita niatkan sebagai bentuk ikhtiar menjaga anak-anak kita dari syaitan. Namun ini bukan satu-satunya cara, karena sesuatu yang sifatnya tambahan tidak berlaku jika sesuatu yang wajibnya tidak ada. Maka Al-Quran atau kekuatan Al-Quran di dalam rumah dapat menjadi penangkal syaitan, dengan catatan hal-hal yang wajib di rumah itu tetap dijaga. Ingin anak dijaga dari syaitan, lalu hidupkan murotal, tapi yang buat rumah nggak sholat misalnya, tembus syaitan ke rumah. Ya, hidupin murotal Al-Quran, tapi dalam rumah penuh dengan maksiat, istri bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Di antaranya misal membangkang kepada suami. Bukankah itu maksiat? Bukankah patuhnya istri kepada suami adalah perintah? Seorang ayah memberikan kepada anak di rumahnya makanan yang haram, membawa ke rumah harta yang haram. Bukankah itu maksiat? Maka pengaruh Al-Quran tidak akan signifikan apabila di rumah itu perkara-perkara yang wajib diabaikan. Dan siapa? Minimal perkara-perkara wajib dia jaga. Bagaimana dalam sebuah hadis tentang seorang Arab Badui yang datang kepada Rasulullah, ingin ditunjukkan, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku jalan menuju surga. Ya, dia orang Arab Badui. Maka Nabi mengetahui kalau diberikan padanya sesuatu yang berat-berat, takut tidak kuat. Maka Nabi SAW mengajarkan kepadanya, kamu jaga sholat 5 waktu, jaga puasa Ramadan, makan makanan yang halal, maka engkau dekat dengan surga. Dan apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, aku tidak menambahkan dari apa yang kau katakan. Maka ketika orang ini pergi meninggalkan Rasulullah, Nabi SAW mengatakan, "Lau shadaqa bima qala dakhala al-jannah." Kalau benar apa yang dia katakan tadi, kita bisa masuk surga. Perkara yang wajib. Ya. Nah, ini bentuk perlindungan seorang manusia kepada Allah dari godaan syaitan. Al-Quran tidak bisa tidak. Maka hak-hak Al-Quran perlu kita jaga, terutama di saat ini untuk membacanya. Konsisten itu berat. Baca Al-Quran itu ringan. Baca Al-Quran itu ringan, gampang. Tapi konsisten membaca itu yang beratnya. Ya, kalau lagi semangat-semangatnya 1 juz, 2 juz sekali dulu bisa. Tapi baca berikutnya 2 bulan lagi. Ya. Ramadan depan baru baca lagi. Itu yang beratnya. Ya. Rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kan ini penting karena anak kita ini lemah. Dia butuh penguat dari orang tua. Dan kita orang tua juga akui kita ini lemah. Ya.
kita tak punya kekuatan, kita lemah. Maka kalau orang lemah melindungi orang lemah, apa dayanya? Dia lemah. Maka kembalilah kepada Allah yang maha kuat, yang memiliki segala kekuatan. Ini gak boleh diremehkan. Coba kita akui dulu diri kita. Dalam 1 bulan terakhir, berapa kali kita mendoakan anak-anak kita dari syaitan? Adakah? Ya Allah, lindungilah anakku dari syaitan ya Allah. Kapan terakhir kita baca doanya semacam ini? Atau jangan-jangan enggak sama sekali? Ya, udahlah kita gak baca doa itu sama sekali. Kita malah kasih jas kepada anak dengan menyebut anak setan, dasar anak setan. Ya. Orang itu begitu. Kasih perlindungan berupa doa tidak, tapi justru menjas anak dan mengatakan anak setan. Ya gimana enggak? Maka perilakunya akan jauh daripada Islam. Baik, ini kita menjelaskan secara ringkas tentang kandungan yang ada dalam surah Ali Imran ayat 36. Jadi orang yang tak melihatkan bahwa ternyata salah satu asbab yang membuat manusia menyeleweng dari fitrahnya adalah syaitan. Walaupun bukan satu-satunya sebab. Ya. Tapi misi utama syaitan sampai hari kiamat adalah menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari fitrahnya yang lurus. Maka syaitan akan membisik-bisikkan kepada manusia hal-hal yang disenangi oleh syahwat. Anak-anak senangnya dengan apa? Dengan senang oleh syahwat. Jadi kalau kita sebagai orang tua tidak tanda kutip tegas menegakkan kedisiplinan dalam rumah tangga, terutama untuk anak-anak kita, persoalan ibadah, persoalan ketaatan, sudah anak akan menjadi korban syaitan. Karena anak akan dihiasi oleh syaitan dengan perkara yang disenangi oleh nafsunya. Anak suka dengan sesuatu yang tidak disiplin. Anak suka sesuatu yang sifatnya tidak serius. Ya selalu, artinya sang anak akan melakukan perkara yang memang dia pikir itu senang, maka dia akan lakukan. Nah, di sini tugas kita sebagai orang tua untuk menjaga mereka. Baik, kita akan melanjutkan soalan ini dalam pembahasan poin berikutnya. Namun sebelum itu ada satu doa juga yang diucapkan ya, di dalam surah As-Saffat ayat 100. Inti doa itu adalah ingin mendapatkan kesolehan pada anak. Ibu berdoa kepada Allah, tidak ya Allah jadikanlah anakku kaya sehingga aku bisa menikmati kekayaannya. Ya Allah jadikanlah anakku sukses sehingga aku bisa menikmati kesuksesan anakku. Tidak. Tapi justru yang diajarkan oleh Al-Quran, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepada anakku kesolehan sehingga kami bisa menikmati kesolehannya. Anak yang soleh akan memberikan kebaktiannya kepada orang tua. Penting ya, supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Kemudian landasan berikutnya, apa yang kita minta perlindungan dari syaitan, kemudian minta kesolehan untuk anak-anak kita. Nah, ada landasan yang ketiga, yaitu surah Al-Furqan, di mana orang-orang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang digelari dengan ibadur rahman, mereka bermunajat kepada Allah. Dan di antara munajat mereka yang diabadikan dalam Al-Quran adalah ucapan mereka, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami, keturunan-keturunan kami sebagai penyenang hati.
qurratu a'yun. Dan jadikanlah kami semua jadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ungkapan doa ini intisarinya adalah bagaimana kita dan keluarga kita satu sama lain itu saling menyenangkan. Jangan hanya menuntut keluarga yang lain membuat kita senang, tapi kita lupa untuk menjadi orang yang menyenangkan anggota keluarga lain. Jadi saling menyenangkan, qurratu a'yun, sesuatu yang menyejukkan jiwa. Ada dalam rumah tangga, kalau dilihat secara fisik sangat bahagia, istrinya cantik, suaminya rupawan, anaknya luar biasa, harta berlimpah, ya, makan sana makan sini gampang, nama baiknya ada, tapi akhwan mereka sendiri dalam rumah tidak merasakan kebahagiaan, ya, tidak merasakan kebahagiaan. Istri melihat suami kayak melihat apa gitu, suami melihat istri juga sama, kayak melihat apa gitu, nggak tenang, nggak tenang. Puas memang pandangan mata, tapi hatinya nggak tenang dengan pasangannya, dengan keluarganya. Maka yang demikian tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Justru kebahagiaan hakiki itu adalah jika hati itu tenang. Nah, sementara dulu yang disampaikan di dalam Al-Quran, ketenangan hati itu nggak jauh-jauh dari zikir, ya. Maka implementasi zikir adalah bukan hanya ucapan, tapi memang sosok itu sosok yang berzikir. Istrinya, dengan melihat istrinya suami bisa berzikir, masya Allah, ya. Jangan ketika lihat istri zikirnya astagfirullah terus, ya. Astagfirullah, alhamdulillah gitu. Tapi masya Allah zikir. Maka terimplementasikan pada anak, pada istri, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sholat, mereka beribadah, mereka berakhlakul karim. Bukankah ini cara orang untuk mengingat Allah? Maka qurratu a'yun. Dalam hal ini orang-orang saleh mengatakan Rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina. Ya Rabb, istri-istri kami, anak-anak kami, ya, berikanlah kepada mereka itu qurratu a'yun, nikmat untuk menjadi qurratu a'yun, penyejuk mata, ya, penyejuk mata. Maka kehadiran seorang istri di rumah dirindukan oleh suami. Suami jauh dari rumah, kerja, aktivitas di luar, tapi selama di luar dia sangat merindukan istrinya. Senyuman istri, ya, kata-kata lembut istri, godaan istri, itu semua ibadah. Doa istri, sambutan istri. Jadi suami kalau keluar rumah itu ingin pulangnya cepat. Nah, kalau kita di rumah gimana? Suami ingin pulang cepat atau enggak? Ingin cepat pulang, kangen. Jadi yang di luar-luar itu walaupun sekian-sekian godaan-godaannya, nggak tergoda suaminya, karena dia punya yang lebih itu di rumah. Jadi qurratu a'yun. Tengok, nampak wanita akhwat mungkin sedang sholat, tak tergoda dia, karena itu fitnah. Bagi laki-laki itu jadi bisa jadi pintu fitnah. Dia akhwat, dia mahal, dia wanita, wah, dia soleha sekali, bisa tergoda, lupa dengan istri. Tapi kalau dia memiliki istri yang qurratu a'yun, begitu dia lihat wanita-wanita yang lain, atau walaupun dia mendapati wanita itu salihah, dia akan ingat istrinya. Dia akan bersyukur kepada Allah punya istri. Nah, ini perlu kita bangun.
Karena bagi suami, terutama suami-suami yang kalau dalam bahasa Quran ibadur rahman, ya yang mereka telah mengabdikan diri, menghambakan diri atau sedang berusaha untuk menghambakan diri kepada Allah Ar-Rahman. Bagi mereka yang terpenting adalah memiliki istri yang memahami, ya, dan bisa mengatur diri bersama suami. Itu paling penting. Dia tidak perlu, suami tidak perlu kepada istri yang sempurna, tapi cukup istri yang memahaminya, yang memakluminya, yang bisa mendampinginya, memposisikan dirinya kepada suami. Maka kalau suami sudah mendapatkan demikian, ibu, qurrata a'yun, akan didapat pada istri sifat qurrata a'yun. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi yang dibikin tenang itu adalah hati. Dan betapa banyak dalam rumah tangga tanpa disadari kemaksiatan itu terjadi. Suami zalim kepada istri. Bentuk zalimnya apa? Istrinya keliru, istrinya salah, istrinya yang dimaksud salah ini adalah ya punya sikap yang salah kepada suami, lalu suaminya diamin, ya, suaminya biarin, suaminya tidak ambil peduli, biarin aja lah, begitu ya. Maksud biarin aja, tapi hanya tetap mendongkol ini sebagai suami, tetap mendongkol. Dongkolnya suami dan dia membiarkan itu, maka sama artinya dia membiarkan kemaksiatan dalam rumah. Karena selama itu juga istri yang terhitung sebagai wanita yang berdosa kepada Allah. Maka sikap seorang suami dan istri di rumah mesti imbang. Suami memberikan ruang kepada istri untuk diberikan saran, tapi juga membuka hati untuk memberikan saran kepada istri. Begitupun sebaliknya, istri jangan hanya ingin memberikan nasihat, tapi buka ruang untuk bisa mendapatkan nasihat, terutama dari suami, terlepas dari berbagai macam kekurangan suami. Karena kalau bicara tentang kekurangan nanti jadinya debat. Kata suami, ibu ini kalau ngomong bicara coba pelan dikit. Kata istri, bapak juga ngomong keras, nah gitu, nggak selesai. Aku itu, ya, siap. Itu dimaksud dengan istri pandai memposisikan diri ketika bersama suami. Kalau itu yang didapatkan dari seorang suami cukup. Ikut sama papa. Cukup. Ikut sama papa. Ibu seorang. Ya, tapi kalau enggak, wah, suami punya ruang 3 sampai 4 ini. Ya, enggak ada hak istri pertama, kedua untuk melarang, ini hak suami gitu. Halal dunia akhirat. Tapi kalau dari dapatkan dari seorang cukup baginya. Ya. Baik para umat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Begitupun dengan anak. Anak ini tuh ya dalam berbagai macam fase. Ya rata-rata orang tua mengatakan bahwa kenangan indah bersama anak itu ketika anaknya kecil-kecil, ya, belum sekolah atau masih lucu-lucu lah gitu. Tapi kalau udah masuk dewasa, udah umur 20-an, udah kuliah, udah nikah atau amit-amit gitu, dan tetap mereka adalah seorang anak. Kalau di masa kecil mereka bisa memberikan ketenangan jiwa bagi ayah ibu, maka ketika dewasa kita pun berharap bahkan lebih lagi menyenangkan hati ayah ibunya. Karena bakti anak semakin dia dewasa akan semakin bermanfaat dan terasa. Kalau anak kecil, dia bakti tidak bisa berbakti. Belum bisa anak kecil itu berbakti sempurna kepada orang tuanya. Justru dia butuh bimbingan, dia butuh arahan. Tapi ketika anak sudah masuk usia dewasa, disitulah orang tua akan merasakan bakti anak. Namun masalahnya, kesolehan dan bakti anak ketika dewasa itu
adalah hasil didikan pengayoman sejak kecil. Gak bisa datang tiba-tiba. Anak udah SMA baru pengen Ustaz, saya pengen anak saya bakti. Nah, sebelum SMA gimana dengan anaknya? Itu jadi pertanyaan. Nah, para umat yang Allah Subhanahu wa taala niatkan, maka doa sangat mudah oleh Allah untuk mengijabahnya. Tetapi Allah pun menghendaki kita berikhtiar dalam menjemput ijabahnya doa. Maka ungkapan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun ini bukan ucapan saja, tapi implementasi dalam hati kita seperti apa terhadap anak itu. Sudahkah kita terhadap anak itu menjadi orang yang benar-benar mengharapkan anak itu anak yang saleh? Jadi dalam 3 ayat ini Bu, kita satu, orang tua seringlah minta perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan untuk anak. Kedua, mintalah kepada Allah kesolehan untuk mereka. Dan yang ketiga, umat yang Allah muliakan, jangan lupa kita pun minta kepada Allah untuk sama dengan mereka. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami yang terdepan bagi orang-orang bertakwa ya Allah. Jadi ayah berdoa, ibu berdoa, ya Allah jadikan anakku begini-begini. Terus ayah dan ibunya lupa untuk dirinya sendiri. Nah, jangan begitu. Bahkan doanya lebih dahsyat lagi untuk dirinya sendiri. Kalau anak tadi dimintai kesolehannya, kemudian minta kepada Allah perlindungan untuk mereka, menjadi penyuluh jiwa. Tapi untuk diri ayah, untuk diri ibu, mengajarkan wajahnya lil muttaqina imama. Harus menjadi orang terdepan minimal dalam rumah tangga, dalam urusan takwa. Itu kunci harga mati. Jadi standaritas orang tua itu Bu adalah takwa. Dia ingin anaknya hafal Quran, ingin anaknya baik. Kalau sekarang orang tua mengatakan pandai pidato, pandai ceramah gitu ya, kemudian bisa jadi imam, hafal ayat-ayat Al-Quran, sosialisasinya bagus, kan begitu keinginan banyak orang tuh. Sholatnya tepat waktu, akhlaknya baik, kan begitu. Semua harapan, tapi hanya akan jadi tinggal harapan kalau tidak ibarat wajahan lil-muttaqina imama. Orang tua harus menjadi yang terdepan dalam urusan takwa. Jadi terdepan. Ibu ingin anaknya bagus sholatnya, berarti harus lebih bagus dari anak sholatnya. Ibu ingin anak yang penghafal Quran, ya minimal ibu gak jauh-jauh dari Al-Quran. Ibu ingin anak jadi anak yang birrul walidain, ya minimal ibu kepada orang tua sendiri harus birrul walidain. Kalau nggak dari dulu, ya sekarang ini gitu. Mungkin kalau masa dulu kita dengan segala macam keterbatasan kita nggak birrul walidain maksimal. Sekarang kita ingin anak kita birrul walidain pada kita. Ya minimal sejak saat ini perbaiki birrul walidain kita kepada orang tua. Ayah ibu di kampung halaman sana, kita di rantau, birrul walidain kepada mereka. Ya kalau kita ini masih mikir-mikir, masih kikir sama orang tua, gimana kita ingin mengharapkan anak kita birrul walidain maksimal pada kita? Itu orang tua masih hitung-hitungan, nah ini gimana? Kalau bisa lebih murah itu orang tua misalkan kalau belanja itu. Gimana kita mengharapkan yang terbaik dari birrul walidain anak kita? Karena konsepnya di dalam Al-Quran, silahkan minta yang terbaik untuk anak kepada Allah, karena mudah bagi Allah untuk mengabulkan itu semua. Tapi ini catatannya, waja'alna lil muttaqina imama. Wahai orang tua, wahai ayah, wahai ibu, tetap jadilah Anda orang terdepan dalam urusan takwa, minimal dalam rumah tangga masing-masing. Kalau ini sudah dilakukan, fabi'idnillahi ta'ala, inilah orang-orang yang satu keluarga
kelak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Baik, perhatikan Allah Subhanahu wa taala memberikan. Ada beberapa hal yang bisa kita petik, di mana pertama kita sampaikan ya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau ini kita bicara tentang soal kiat mendidik anak, ya. Karena doa saja itu gak punya kekuatan kalau tidak diiringi dengan ikhtiar. Dikasih seseorang senjata yang paling bagus, senjata yang paling mahal, paling mutakhir, paling modern, tapi orang itu gak pandai menggunakan alatnya. Apa gunanya? Ya. Ibu dikasih kunci pesawat, Bu, ini hadiah pesawat untuk ibu. Ibu dikasih kunci pesawat, ibu nggak bisa bawa pesawat, berguna nggak pesawatnya? Tidak bisa dipakai. Tidak ada fungsinya. Maka hanya tinggal nama, saya punya pesawat, gitu ya. Tapi tidak bisa dipakai. Seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka tercatat sebagai orang yang telah berdoa. Tapi apakah doanya akan dijawab oleh Allah? Belum tentu. Maka dia butuh kepada ikhtiar pengijabahan doa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia mengatakan, ahsinu ta'diba auladikum fa innahum makhluquna li zamani ghairi zamanikum. Didiklah anak-anak kalian itu dengan baik, karena mereka diciptakan untuk zaman yang berbeda dengan zaman kalian. Jadi ternyata untuk menghadapi zaman yang ditunjukkan oleh Umar bin Khattab adalah seorang terbekali dengan pola adab, pola akhlak, ya, sikap harian. Nah ini kalau orang tua keliru dalam memilihkan akhlak kepada anak, contoh kepada anak, maka kemungkinan besar sang anak tidak akan mendapatkan kebaikan. Nah di sini para umat yang Allah muliakan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya anak-anak kita ini mendapatkan pendidikan yang bagus, doa yang diijabah, sehingga mereka benar-benar menjadi orang terlindungi dari keburukan, orang yang mendapatkan kesolehan, dan orang yang benar-benar bisa menjadi terdepan dalam urusan takwa. Pertama itu, sesuai dengan tema kita, doakan terus mereka, tidak boleh putus. Ya. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan anak, kita berdoa belum dikabulkan Allah, nggak boleh putus. Doa terus. Tiada hari tanpa mendoakan oleh mereka. Karena ungkapan Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan kepada kami keturunan-keturunan yang saleh. Ini doa tidak sekali baca, tapi terus dibaca. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Sambil kita merenungkan tentang kesolehan, membayangkan anak kita itu soleh. Rabbi habli minas salihin, terbayang anak kita sholat, terbayang anak kita baca Quran, terbayang anak kita itu jadi panutan umat, terbayang anak kita itu sedang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, terbayang anak kita senyum, terbayang semuanya. Rabbi habli minas salihin. Maka sifat-sifat saleh itu bayangkan ada pada anak kita. Terus baca itu, terus baca itu. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin.
berikan kepada Allah, engkau berikan kepada harta, berikan kepada ini dan sebagainya. Tapi kita minta kepada Allah satu yang paling utama, ya Rabb, anak-anak yang anak saya. Ya. Jadi jangan lupa untuk terus tak boleh putus doakan anak. Kemudian yang kedua, dari surah Al-Furqan tadi, supaya anak-anak kita ini benar-benar bagus, ya, benar-benar sesuai dengan doa kita, maka jadilah orang tua yang teladan. Orang tua teladan. Anak lebih suka meniru bapak dan ibunya. Ya. Lebih suka meniru bapak dan ibunya. Coba bayangkan kalau bapak ibunya rajin sholat, jujur dalam perkataan, ya, lembut dalam ucapan, itu anak langsung belajar dari orang tua. Didapati di sekolah itu tipikal anak beda-beda, ya, tipikal anak beda-beda, perilaku mereka beda-beda. Nah, ternyata salah satu faktor kenapa itu terjadi perbedaan, ya, adalah lingkungan rumah. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka dapati di rumah, itu salah satunya. Sehingga